Semuanya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Wah, kok ceria sekali ya. Pasti ada kabar gembira nih. Ya, Bu, hari ini saya gembira karena ada ketemu dan begitu. Oh, pantas saja ya kamu bahagia. Namun sebelum itu apakah adik-adik sudah saling berkenal? Belum. Oke, adik-adik belum berkenal, jadi alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan nama Ibu Kadisti Samsudi, biasa dipanggil Fadis. Baik, perkenalkan nama saya Firdaus Sibui, saya dari kelas 10 IPA. Baik, perkenalkan nama saya Melani Nurhayati, saya dari kelas 10 IPA 3. Baik, perkenalkan nama saya Sami Nasrullah, saya dari 10 IPA 1. Baik, perkenalkan nama saya Nurhayati, saya dari kelas 10 Bahasa. Perkenalkan nama saya Ariani, saya dari 10 IPA 1. Oke, baik. Jadi sekarang semuanya sudah saling berkenal. Namun sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, itu meminta kesediaan salah satu untuk kita doa ya. Saya Ibu. Baik Ibu dan semua seluruh kita kepada hari ini. Ini kita berdoa. Bimbing saya untuk berdoa dan saya berdoa Islam. Oke, terima kasih Nak Samping yang sudah pimpin kita doa. Namun sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada adik-adik semua, apakah sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum, Ibu. Oke, jadi ini pertama kali kalian melakukan konseling kelompok. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu di mana kita membahas masalah pribadi atau sosial atau karir, dan tujuan konseling kelompok ini adalah di mana kita mencari jalan keluar untuk membahas masalah-masalah yang adik-adik mengalami. Namun sebelum itu konseling kelompok ini juga bersifat rahasia, jadi adik-adik tidak perlu takut kalau masalah-masalah adik-adik itu dibocorkan di mana-mana. Ya. Oke, jadi sebelum kita membahas masalah terlebih dahulu, alangkah baiknya kita makan games terlebih dahulu ya. Apakah adik-adik mau bermain games? Ayo. Oke, di sini Ibu punya satu games yaitu bermain sambung kata. Apakah adik-adik sudah pernah bermain sambung kata? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah kita mulai saja ya dari Ibu. Ya, Ibu. Ibu mulai dari kata aku. Aku suka makan nasi goreng. Aku suka makan nasi goreng dengan. Aku suka makan nasi goreng dengan telur. Oke. Langsung saja ya. Jadi di sini Ibu mempunyai kesepakatan waktu. Adik-adik bersedianya mau berapa menit atau berapa jam? 45 menit saja, Ibu. Oke, 45 menit saja ya. Baik, Ibu. Oke, jadi kesepakatan waktu adalah 45 menit ya. Ya, Ibu. Jadi sebelum itu Ibu ingin salah satu adik untuk membaca janji kerahasiaannya. Saya, Ibu. Oke. Saya Vika berjanji akan merahasiakan semua data atau informasi di sini dan tidak memberikan kepada orang lain. Oke, jadi Vika sudah membaca janji kerahasiaannya, maka Ibu ingin menanyakan apakah adik-adik sudah siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap, Ibu. Oke, jadi Ibu mempersilahkan kepada adik-adik untuk menceritakan masalahnya terlebih dahulu. Saya Ibu, kalau saya itu sering lupa kalau pernah janji dengan orang lain. Misalnya janji mau kerja tugas kelompok itu, tapi saya itu tidak datang. Nah, selain itu saya ikut organisasi jadi bingung mengatur waktu kapan buat menepati janji ke orang lain dan kapan buat organisasinya. Sering saya lebih mengutamakan organisasi daripada janjian untuk hal lain, karena saya lebih mengutamakan organisasi daripada orang lain. Oke, jadi dari penjelasan Liana itu masalahnya itu sering lupa
sering lupa membuat janji ke orang lain dan bingung mengatur waktu untuk organisasi atau mendapat janji ke orang lain. Oke, selanjutnya Dari saya Bu. Dari saya Bu, saya sering takut teman di rumah pelajaran dikarenakan saya selalu mendapat tugas yang diberikan oleh teman tersebut tidak dapat. Cara ini saya tunggu. Oke, jadi Sambil ini merasa takut saat menemui guru mata pelajaran karena takut dimarah ya? Ya Ibu, saya tahu perjanjian di kolom. Jadi selanjutnya ya? Saya Ibu, jadi masalah saya itu berkaitan dengan masalah ekonomi Ibu, di mana saya mau membayar uang praktek, tetapi saya malu untuk meminta kepada orang tua saya, dan saya merasa di umur saya yang sekarang ini tuh saya belum bisa kasih apa-apa ke orang tua saya Ibu, tapi saya hanya meminta uang dari orang tua saya tersebut. Oke, jadi masalah dari Melon itu adalah Melon ingin membiayai hidupnya sendiri dan tidak bergantungan kepada orang lain ya? Iya Ibu. Oke, baik, selanjutnya. Kalau saya Ibu, di kos itu saya punya sahabat dan dia mau ajak saya untuk pindah kos. Namun di satu sisi di kos saya itu sangat baik kepada saya dan dia juga tidak mengizinkan saya untuk pindah. Jadi saya bingung antara mau pindah atau Oke, jadi Vika ini merasa bingung mengenai tetap bertahan di kos yang lama atau ikut pindah di kos yang baru ya? Oke, selanjutnya yang terakhir. Saya Ibu, masalah saya itu saya sering menemani waktu Ibu. Saya belum bisa menyempatkan waktu untuk belajar, main game, main PA atau nonton. Saya juga pernah ikut organisasi, tapi ternyata tambah parah semuanya jadi terkira begitu Ibu. Jadi akhirnya saya tidak mengikuti organisasi, tapi tetap saja saya belum bisa mengatur waktu Ibu. Oke, jadi masalah dari April adalah belum bisa manajemen waktu dengan baik ya. Nah, jadi tadi kita sudah mendengarkan masalah dari adik-adik semuanya. Teman-teman, sejujurnya masalah siapa yang harus diselesaikan terlebih dahulu? masalahnya April saja Ibu, karena kalau tidak dituntaskan segera nanti tugasnya tambah banyak. Oke, bagaimana dengan April? Apakah bersedia untuk dibahas masalahnya pada Ya boleh Ibu. Oke, nah April bisa diceritakan terlebih dahulu tentang tidak bisa manajemen waktu. Begini Bu, saya ini kan anak IPA yang notabene tugas dan praktikum banyak. Saya belum bisa mengatur jadwal kapan harus membuat laporan praktikum, mengerjakan tugas ataupun bersantai. Kadang waktu malam mau membuat tugas malah membuka file file, terus malah nonton sampai selesai. Akhirnya buat tugas menjadi molor dan jam tidur berkurang Ibu. Oke, nanti teman-teman boleh menanyakan tentang penyebab atau usaha dari April ya, namun harus dengan tangan untuk bertanya. Oke, namun sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada April, frekuensi antara membuat tugas sama santainya mana yang lebih mendominasi? Ya Ibu, niatnya mau buka laptop untuk membuat tugas, tapi akhirnya buka file untuk musik, foto ataupun menonton film. Jadi saya lebih banyak santai daripada membuat tugas Ibu. Apakah April sudah pernah membuat jadwal sebelumnya? Sudah, saya buat jadwal dan tempel semacam note di laptop, tapi ya begitu saja. kamu pernah dengar masukan dari orang lain atau tidak? Pernah, tapi tidak terlalu membantu. Berapa persen ingin mengubah kebiasaan tersebut yang ada dalam diri kamu? Ini bisa 80% dari yang 50% bertambah 30%. Pernah membuat semacam perjanjian dalam diri sendiri, misalnya itu kalau bisa menyelesaikan tugas tepat waktu nanti boleh nonton film sepuasnya, tapi kalau gagal saya filmnya dihapus. Belum pernah Kak. Oke, setelah teman-teman bertanya-tanya sedikit tentang April, sekarang untuk waktunya untuk memberikan masukan saran kepada April. Saya Ibu, jadi saran saya April itu boleh belajar untuk mengatur waktu terlebih dahulu. April kalau diberi masukan, jangan kamu berpikir dari masukan yang dirasakan. Dari saya sampai lain coba untuk membuat jadwal, aku memanfaatkan
kembali ke April. Coba April menyimpulkan dari semua saran teman-teman yang diberikan oleh April. Jadi kesimpulannya saya perlu membuat jadwal kapan mau membuat tugas dan kapan boleh bersantai-santai. Lalu jangan cuek terhadap masukan dari orang lain. Oke, bagus. Kesimpulan dari April itu sudah bagus. Ibu yakin kalau April bisa mempraktekkan hal tersebut, maka permasalahan mengenai belum manajemen waktu itu bisa teratasi dengan baik. Oke, nanti setelah ini April bisa melanjutkan sesi konseling individual sama ibu untuk kita memberikan kontrak perilaku mengenai kurangnya manajemen waktu ya. Jadi teman-teman yang masalahnya belum diselesaikan, nanti kita bisa lanjutkan di minggu depan ya. Iya Ibu. Oke, sekarang bagaimana perasaan April? Perasaan saya menjadi lega Ibu. Perasaan saya sudah sedikit teratasi dan saya juga akan melakukan saran-saran yang telah diberikan oleh teman-teman Ibu. Oke, baik. Tidak terasa waktu yang kita pergunakan ini sudah mau habis ya. Jadi alangkah baiknya kita langsung akhiri saja proses konseling ini. Oke, Bu. Oke. Ibu meminta kesediaan salah satu adik untuk memimpin doa agar kita bisa kembali ke tempat masing-masing. Baik Ibu dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memimpin doa dalam 3 dan 3 hari ini, dan yang saya memimpin doa ini adalah saya doa. Terima kasih Nadiana yang sudah memimpin doa. Jadi setelah ini adik-adik bisa kembali ke kelas masing-masing ya. Iya Ibu. Terima kasih Ibu.